Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Topik Khusus SIM akan mempresentasikan sebuah startup yang berjudul Incredible Wood Furniture and Mebel. Anggota kelompok kami yaitu Anjar Maulana, Chandra Komara, dan saya sendiri Helen Miftahuljannah dan Hera Elvira. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai apa itu Incredible Wood. Incredible Wood nantinya merupakan suatu perusahaan startup yang menjual berbagai barang furniture dan mebel lokal yang berkualitas secara online melalui aplikasi yang mudah untuk digunakan. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan Incredible Wood Furniture and Mebel yaitu memiliki visi memberikan pelayanan terbaik bagi para customer dalam penyediaan berbagai macam furniture kualitas terbaik buatan lokal. Dan memiliki misi menyediakan produk furniture berkualitas tinggi melalui penerapan quality control, mengadopsi dan mengimplementasikan perlengkapan dan teknologi produksi terkini, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dalam memilih dan memilah kualitas furniture terbaik, menjalin kerjasama sebagai mitra bisnis dari para penghasil furniture lokal untuk menjalin kerjasama jangka panjang, mempermudah pembelian dari customer dengan banyak varian furniture yang menarik dan berkualitas. Selanjutnya, alasan pemberian nama perusahaan tersebut yaitu Incredible Wood merupakan perusahaan yang terasa mudah untuk bisa diingat, mudah untuk dieja, serta terdengar elegan jika diucapkan oleh masyarakat umum. Selain itu juga, pemberian nama perusahaan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang cara pengajuan dan pemakaian perseroan terbatas atau PT. Manajemen perusahaan Incredible Wood berupa modal dasar. Pada perusahaan ini, modal yang harus tersedia sebagai modal dasar yaitu Rp300 juta yang terdiri dari 6.000 lembar saham dengan nilai masing-masing lembar adalah Rp50.000 per saham. Modal disetor. Berikut merupakan nilai modal saham disetor oleh pemilik perusahaan dan beberapa investor. Penyetor modal. Hera Elvira memiliki peran sebagai pemilik dan memiliki persentase 55% serta nilai rupiah sebesar Rp165 juta dengan keterangan disetor penuh. Kedua, Anjar Maulana berperan sebagai investor, memiliki persentase 20% dengan nilai rupiah sebesar Rp60 juta dengan keterangan disetor penuh. Ketiga, Helen Miftahuljannah sebagai peran investor, persentase sebesar 15% dengan nilai rupiah sebesar Rp45 juta disetor penuh. Dan terakhir, Chandra Komara berperan sebagai investor dengan persentase sebesar 10% dengan nilai rupiah sebesar Rp30 juta dengan keterangan disetor penuh. Planning dari Incredible Wood berupa rencana strategis pada perusahaan PT Incredible Wood, yaitu selalu berusaha untuk lebih meningkatkan prestasi perusahaan, merekrut sumber daya manusia yang berkualitas, dan memiliki rasa semangat yang tinggi. Membuat suatu sistem aplikasi yang interaktif, menarik, dan tentunya mudah dipahami oleh customer, agar customer dapat mengingat dan memiliki rasa ingin kembali menggunakan aplikasi tersebut. Menyediakan produk yang berkualitas, kreatif, dan inovatif. Melakukan uji kelayakan produk dengan standar yang sudah ditetapkan demi menjaga kualitas produk yang dijual. Menjadi wadah bagi para pengrajin-pengrajin lokal agar pengrajin lokal tersebut memiliki peluang pasar yang tinggi dan mendukung kampanye Bangga Buatan Indonesia. Menetapkan harga produk yang bersaing, menjalin kerjasama dengan beberapa metode pembayaran secara online agar memudahkan dalam urusan transaksi. Presentasi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi pada perusahaan PT Incredible Wood. Perusahaan ini dipimpin oleh seorang direksi, yaitu pemegang saham tertinggi pada perusahaan ini.
yaitu di sini dipimpin oleh Hera Elvira. 3 jabatan di bawahnya yaitu direksi utama, direktur utama, direktur keuangan, dan direktur merupakan sama para pemegang saham. Tingkatan jabatan ditentukan oleh besarnya saham yang disetorkan. Di sini direktur utama merupakan jabatan kedua tertinggi setelah direksi, yaitu dipimpin oleh Anjar Maulana. Selanjutnya yaitu direktur keuangan yang dipimpin oleh Helen Miftahul Jannah, dan selanjutnya yaitu ada direktur Chandra Komara. Nah, jabatan selanjutnya di bawah direktur yaitu ada 5 divisi, yaitu yang pertama manajer, selanjutnya manajer IT, manajer pemasaran, administrasi dan pergudangan, dan divisi regional. Nah, masing-masing divisi ini mempunyai karyawan dan staf. Pada slide selanjutnya merupakan penjelasan tugas-tugas sumber daya manusia yang ada pada perusahaan ini. Yang pertama yaitu direksi, yang bertugas memegang kendali penuh dalam kelangsungan perusahaan. Selain itu, bertugas untuk menentukan usaha, menentukan kebijakan, serta bertanggung jawab dalam menyusun jadwal kegiatan dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu ada direktur utama, yang bertugas dan berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program yang akan dijalankan perusahaan berdasarkan wewenang yang dilimpahkan padanya, yaitu tadi dari tugas dari direksi sebagai atasannya. Semua kebijakan dan program yang ditetapkan direktur utama adalah prospek yang akan dicapai untuk keberlangsungan perusahaan. Semua hal yang berkaitan dengan administrasi, keuangan, kepegawaian, dan kesekretariatan merupakan tugas dari direktur utama. Pengadaan peralatan dan perlengkapan rancangan sumber pendapatan, serta rancangan pembelanjaan kas perusahaan juga tugas direktur utama. Direktur utama juga bertugas sebagai perwakilan perusahaan dalam pertemuan eksternal perusahaan. Selanjutnya yaitu ada direktur keuangan yang bertugas mengurus dan mengatur segala urusan yang berhubungan dengan keuangan dan anggaran pada perusahaan. Selanjutnya ada direktur, yaitu bertugas memegang mandat dari pemilik saham untuk mengelola perusahaan. Tugas utama dari seorang direktur adalah menetapkan ketetapan operasional dan sasaran yang akan dicapai perusahaan, termasuk merekrut, mengganti, dan memberhentikan karyawan. Selain itu, direktur juga memiliki tugas untuk mengkoordinir kegiatan manajer melalui laporan pertanggungjawaban periodik. Selanjutnya yaitu ada manajer yang bertugas mengintegrasikan segala karakteristik karyawan untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Seorang manajer juga bertanggung jawab untuk memberikan arahan, keputusan, dan merancang organisasi serta menyusun sistem reward untuk karyawan. Selanjutnya ada manajer IT yang bertugas menentukan kebutuhan. Sebelumnya kenapa di sini ada manajer IT? Dikarenakan perusahaan ini merupakan startup yang nantinya menyediakan suatu aplikasi yang digunakan sebagai alat untuk menjual berbagai furnitur yang ada. Nah, di sini tugas manajer IT ini menentukan kebutuhan bisnis pada sistem teknologi informasi, mengelola anggaran dan biaya teknologi informasi, memonitor keselamatan dan kepatuhan, mengontrol sistem dan keamanan jaringan, menerapkan software baru, hardware dan sistem data, dan memberikan bantuan teknis. Nah, selanjutnya ada manajer pemasaran yang bertugas meliputi pembuatan perencanaan strategi pemasaran yang efektif berdasarkan tren pasar. Manajer pemasaran juga bertugas melakukan riset pasar untuk melihat perkembangan pasar serta melakukan pelaporan kepada direktur secara berkala. Sumber daya manusia selanjutnya yaitu ada administrasi dan pergudangan,
yang bertugas melakukan kontrol dan pendataan terhadap administrasi dan transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Administrasi dan pergudangan terdiri dari staf accounting, kasir, dan CMT, yang tugasnya melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai transaksi perusahaan. Sumber daya manusia selanjutnya yaitu ada divisi regional, yang bertugas mengelola aset yang dimiliki perusahaan, menyepakati target kerja, dan menjalankan perusahaan berdasarkan instruksi perusahaan. Nah, sumber daya manusia selanjutnya yaitu ada karyawan, merupakan sumber daya manusia tingkat yang paling bawah yang mengerjakan segala perintah yang diberikan oleh para manajernya, yang bertugas yaitu mendisplay produk, mendata produk, menjaga kebersihan area penjualan dan atau toko, memberikan label harga, memberikan pelayanan prima pada konsumen. Nah, di sini pada slide selanjutnya yaitu struktur pengawasan atau controlling pada perusahaan PT Incredible Wood. Di sini dapat kita lihat arus pengawasan pada struktural organisasi pada perusahaan ini, di mana direksi mengawasi direktur utama mengawasi direktur keuangan dan direktur mengawasi manajer, dan para manajer mengawasi staf dan karyawannya. Dan untuk pelaporan kinerja perusahaan tersebut, di sini ada karyawan yang melaporkan hasil kerjanya kepada staf, dan staf memberikan laporan kepada masing-masing manajernya. Nah, setelah untuk melanjutkan pelaporan tersebut, para manajer melaporkannya kepada direktur. Nah, direktur di sini melaporkan laporan keuangan. Laporan keuangan di sini yaitu kebutuhan perusahaan yang harus dianggarkan, selanjutnya direktur juga memberikan laporan kepada direktur utama sebagai atasannya. Nah, direktur keuangan juga memberikan laporan keuangan setelah tadi menerima laporan dari direktur, yang dilanjutkan kepada direktur utama, dan direktur utama dilanjutkan memberikan laporannya kepada direksi. Sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang mengenai marketing atau pemasaran. Yang pertama yaitu produk profilnya atau profil dari produk yang dipasarkan. Nama usahanya Incredible Wood Mebel and Furniture. Bentuk badan usahanya yaitu perseroan terbatas atau PT. Bidang usahanya di bidang manufaktur, yaitu mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Tempat usahanya berada di daerah Antapani, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya yaitu biaya produksi. Ada dua, yaitu modal kerja, yang kedua modal investasi. Modal kerja, terdapat perlengkapan kerja senilai Rp5.500.000, uang tunai senilai Rp9.250.000, dengan jumlahnya yaitu Rp14.750.000. Yang kedua yaitu modal investasi. Pertama ada mobil senilai Rp100 juta, yang kedua ada peralatan senilai Rp41 juta, sehingga jumlahnya yaitu Rp141 juta. Yang selanjutnya yaitu menentukan harga jual. Ada beberapa mebel yang dijual atau yang kami buat, yaitu almari 12 buah per minggu dengan harga masing-masingnya Rp2.500.000, jumlahnya Rp30 juta. Yang kedua kursi dan meja, perkiraan 9 buah per minggu seharga 2 juta dengan jumlahnya menjadi Rp18 juta. Yang selanjutnya yaitu jendela 30 buah per minggu senilai Rp500.000 dengan jumlahnya 15 juta. Yang keempat yaitu pintu 18 buah per minggu, masing-masingnya Rp1 juta dengan jumlahnya Rp18 juta. Yang selanjutnya yaitu kusen
33 buah per minggu seharga Rp300.000, jumlahnya Rp9.900.000. Dan yang terakhir yaitu tempat ranjang, 6 buah per minggu, harganya Rp1.500.000, jumlahnya Rp9 juta. Yang selanjutnya yaitu pendapatan dan pengeluaran. Yang sebelah kiri yaitu pendapatan. Kita menghitung pendapatan sebanyak 1 bulan, jadi 30 dikali 4 yang almari, sehingga jumlahnya Rp120 juta. Kursi dan meja Rp72 juta, jendela Rp60 juta, pintu Rp72 juta, kusen Rp39.600.000, dan yang terakhir tempat ranjangnya sekitar Rp36 juta, sehingga total pendapatan pada 1 bulan itu diperkirakan Rp399.600.000. Dan yang selanjutnya yaitu pengeluaran pada 1 bulan. Ada beberapa pengeluaran, yaitu yang pertama listrik dan telepon senilai Rp750.000, biaya transportasi Rp2 juta, bahan baku dan bahan penolong senilai Rp125 juta, gaji karyawan 4 juta masing-masing Rp3 juta, berarti Rp12 juta. Yang selanjutnya yaitu sewa tempat Rp3 juta. Yang keenam biaya pemasaran Rp1 juta, dan yang terakhir biaya lain-lain sebesar Rp500.000, sehingga total pengeluaran pada 1 bulan tersebut diperkirakan Rp144.250.000. Sehingga jika kita menghitung laba dari pendapatan dan pengeluaran ini, bisa diperkirakan laba kita lebih dari Rp150 juta. Selanjutnya yaitu produksi dan pemasaran. Jenis produksi seperti tadi yang sudah disebutkan ada almari, meja dan kursi, jendela, pintu, kusen, ranjang, dan lain-lain. Adapun bahan baku yang digunakan yaitu kayu. Jenis-jenisnya ada beech, mapel, oak, mahoni, jati, dan pinus. Adapun bahan penolong yaitu paku, pelitur, lem, pengunci, dan lain-lain. Jika barang sudah jadi, maka kami akan mendistribusikannya kepada pemesan, serta beberapa akan dipajang di toko kami. Untuk saat ini, sasaran daerah kami yaitu di daerah Andir, Astana Anyar, Antapani, Arca Manik, dan Babakan Ciparai. Adapun promosi yang dilakukan yaitu yang pertama yaitu iklan seperti brosur serta pemasaran secara online seperti di media sosial IG, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengadakan diskon pada hari-hari tertentu sehingga menarik minat pembeli. Yang selanjutnya kita masuk kepada accounting dan finance atau keuangannya. Seperti yang kalian lihat, ada di sini neraca awal dan neraca 3 tahun. Perusahaan atau PT Incredible Wood. Bisa kita lihat di sini ada keterangan aktiva dan pasiva. Di aktiva sendiri ada 2 akun, yaitu akun kas dan akun mobil. Akun kas pada awal pendirian ada Rp200 juta dan mobil senilai Rp100 juta, sehingga total aktiva pada saat pendirian senilai Rp300 juta. Adapun pasiva, yang pertama modal senilai Rp300 juta, sehingga totalnya Rp300 juta. Begitupun perhitungan pada tahun ke-1, ke-2, dan ke-3, sama seperti perhitungan pada saat pendirian. Selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi. Ini ada laporan laba rugi selama 3 tahun. Saya akan menjelaskan tahun pertama saja. Ada di sini pendapatan bersih. Ada akun penjualan barang senilai Rp400 juta. Retur penjualan 0 sehingga penjualan bersihnya Rp400 juta. Lalu ada beban pokok penjualan. Karena di sini perusahaan manufaktur sehingga ada beban penyusutan mobil Rp20 juta, beban pemeliharaan mobil Rp150.000 dan harga pokok penjualannya Rp171.500.000.
sehingga beban pokok penjualannya Rp191.650.000. Di sini kita akan mendapatkan laba kotor, yaitu dari penjualan bersih dikurangi beban pokok penjualan, sehingga didapatkan Rp208.350.000. Lalu, selanjutnya ada beban-beban usaha. Yang pertama ada beban listrik dan telepon seharga Rp750.000, beban transportasi Rp2 juta, gaji karyawannya Rp12 juta, beban sewa Rp3 juta, beban pemasaran Rp1 juta, serta beban lain-lain Rp500.000, sehingga jumlah beban usaha selama selama 1 tahun itu senilai Rp19.250.000. Sehingga pada akhirnya akan didapatkan laba bersih, yaitu laba kotor dikurangi jumlah beban usaha. Rp208.350.000 dikurangi Rp19.250.000 mendapatkan laba bersih Rp189.100.000. Perhitungan pada tahun kedua dan ketiga sama seperti perhitungan pada tahun pertama. Yang selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas di sini terbagi menjadi 3. Arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Seperti yang sebelumnya, saya akan menjelaskan tahun pertama saja. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasi. Laba sebelum taksiran pajak penghasilan senilai Rp209.100.000. Lalu ada penyesuaian laba bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi, yaitu penyusutan mobilnya senilai Rp20 juta, sehingga diperoleh kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu Rp189.100.000. Lalu ada arus kas aktivitas investasi. Di sini terdapat perolehan aktiva tetap, yaitu atau pembelian seperti mobil, peralatan, tetapi pada tahun pertama perusahaan kami tidak membeli mobil, jadi 0. Sehingga kas bersih dari aktivitas investasi 0 atau tidak ada. Yang selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini terdapat penambahan modal store atau penambahan modal dari pemilik untuk usaha. Tetapi pada tahun pertama ini kami juga tidak menambahkan modal apapun, sehingga kas bersih dari aktivitas pendanaan itu 0. Sehingga setelah dihitung dari kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, diperoleh kenaikan kas bersih senilai Rp189.100.000. Adapun kas awal tahunnya yang tadi dijelaskan terdapat Rp200 juta, sehingga kas pada akhir tahun yaitu kenaikan kas bersih ditambah kas awal tahun menjadi Rp389.100.000. Perhitungan pada tahun kedua dan ketiga sama seperti perhitungan pada tahun pertama. Selanjutnya itu laporan perubahan modal, yaitu modal awal ditambah penambahan-penambahan atau adapun pengurangan-pengurangan. Di sini saya juga akan menjelaskan tahun pertama saja. Di sini ada modal awal yang tadi disebutkan Rp300 juta, serta penambahan laba bersih pada tahun pertama yaitu senilai Rp189.100.000, sehingga diperoleh modal akhir senilai Rp489.100.000. Selanjutnya, analisis keuangan. Yang pertama, analisis cash flow atau arus kas. Analisis arus kas atau cash flow dapat dilakukan secara cepat ataupun menggunakan rumus. Cara cepat dapat dilakukan dengan cara melihat kenaikan arus kas dari tahun ke tahunnya. Jika setiap tahunnya bertambah, maka keuangan perusahaan dalam kondisi baik. Begitupun sebaliknya. Selain itu, agar hasilnya akurat dapat dilakukan menggunakan perhitungan rasio arus kas. Di antaranya, current ratio, quick ratio, operating cash flow ratio, serta rasio pembagian antara operating cash flow dan penjualan.
Selanjutnya analisis keuangan yaitu NPP dan IRR. Diketahui modal usaha 300 juta rupiah, pendapatan tahun pertama yaitu diperoleh dari laba tahun pertama 189 juta 100 ribu rupiah, pendapatan tahun kedua yaitu dari laba tahun kedua 213 juta 825 ribu rupiah, pendapatan tahun ketiga yaitu diperoleh dari laba tahun ketiga ditambah nilai sisa mobil 40 juta sehingga jumlahnya 275 juta 100 ribu rupiah. Bisa kalian lihat di sini inflasinya 10%, 20%, dan 30%. Kita menghitung PP-nya dulu, PP tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Caranya yaitu PP tahun pertama, berarti kita menggunakan pendapatan tahun pertama, yaitu 189 juta 100 ribu rupiah dibagi 1 ditambah 10 dibagi 100 dipangkat 1 sehingga diperoleh 171.909.091 rupiah. PP tahun kedua yaitu 213.825.000 dibagi 1 ditambah 10 dibagi 100 dipangkat 2 sehingga diperoleh 176.714.876 rupiah. Dan PP tahun ketiga yaitu 275.100.000 rupiah dibagi 1 ditambah 10 dibagi 100 dipangkat 3 sehingga diperoleh 206.686.702 rupiah. Sehingga jumlah PP 555.310.669 rupiah. Untuk perhitungan yang inflasi 20% dan 30% sama seperti perhitungan pada inflasi 10%. Lalu selanjutnya yaitu menghitung NPV atau Net Present Value. 10% yaitu dengan cara jumlah PP dikurangi modal usaha berarti 555 juta 5.310.669 rupiah dikurangi 300 juta diperoleh 250.310.669 rupiah. Perhitungan NPP 20% dan 30% sama seperti perhitungan NPV pada 10%. Adapun IRR yang kita peroleh dari perhitungan ini untuk menjadikannya 0 diperoleh 50,7%. Dan bisa dilihat grafiknya di sini untuk perhitungannya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan presentasinya oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis sederhana tetapi memiliki peran besar dalam mengembangkan strategi bisnis yang menguntungkan. SWOT itu sendiri adalah singkatan dari strength yang artinya kekuatan, weakness artinya kelemahan, opportunity artinya peluang, dan threat artinya ancaman. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek utama dari sebuah bisnis yang meliputi keunggulan, kekurangan, kesempatan, dan ancaman. Nah, analisis SWOT dari aplikasi yang kami buat, ada beberapa penjelasan dari bagian-bagian SWOT sendiri. Nah, untuk yang pertama, strength atau kekuatan. Perusahaan memiliki banyak kerjasama dengan toko furnitur lokal yang sudah ternama. Perusahaan memiliki SDM yang mampu diandalkan. Perusahaan memberikan layanan yang cepat dan efisien. Perusahaan memiliki tanggung jawab besar apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan. Nah, untuk kekuatan atau strength-nya itu seperti itu ya. Jadi cukup kuat lah untuk strength dari SWOT perusahaan atau aplikasi yang kita buat. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Aplikasi yang harus diupdate setiap ada barang yang terjual atau ditambahkan dapat mengurangi kinerja aplikasi yang diakses masyarakat, sehingga dapat terjadinya error. Selanjutnya ada pemeliharaan database yang memakai biaya cukup besar.
Lalu ada minimnya pengetahuan penggunaan aplikasi ini di kalangan masyarakat desa atau masyarakat gaptek ya, atau gegap teknologi. Nah, seperti itu untuk kelemahannya. Karena seperti kita tahu, dalam sebuah aplikasi itu pasti ada yang namanya kekurangan dan kelebihan. Nah, ini adalah kelemahan. Selanjutnya ada opportunities atau peluang yang ada di masa akan datang, yaitu memperluas pengetahuan penggunaan aplikasi di kalangan masyarakat umum. Lalu memperluas penggunaan aplikasi untuk seluruh masyarakat Indonesia agar bisa diakses di semua jenis perangkat. Selanjutnya memperluas ikatan jaringan antar pengrajin furnitur di seluruh Indonesia. Memperluas penggunaan aplikasi ke dalam negeri maupun luar negeri. Yang terakhir, memperluas pengetahuan masyarakat mengenai produk furnitur lokal yang berkualitas. Nah, itu adalah peluang-peluang jika aplikasi ini dibuat. Selanjutnya yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Nah, penjelasannya ada banyaknya manajemen yang berusaha memiliki perusahaan ini sepenuhnya. Lalu banyaknya aplikasi tiruan ataupun perusahaan yang hampir sama sehingga memperketat persaingan pasar. Apalagi ya kan sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang menjual barang-barang secara lengkap, lebih lengkap dan lebih banyak gitu. Sebenarnya ada serangan cracker terhadap sistem yang dibuat. Jadi memang cracker atau bisa dibilang juga hacker, hampir sama terhadap sistem yang dibuat seperti itu. Karena sekarang kan apalagi di dunia IT, cracker atau hacker sudah makin banyak ya. Nah, selanjutnya ada bisnis polisi. Di sini kami mencantumkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2011 tentang cara pengajuan dan pemakaian perseroan terbatas. Nah, ini untuk penggunaan nama perusahaan. Nah, di sini ada jenis perizinan. 1. Perizinan gangguan atau HO. 2. Surat izin tempat usaha atau situ. Surat izin usaha perdagangan atau STP. Dan yang terakhir NPWP. Retribusi izin gangguan, retribusi sampah, dan tanda. Selanjutnya ada pembayaran pajak, reklaim, PBB, IMB. 1. Izin prinsip dari Bupati. Tanda daftar di industri. Yang selanjutnya ada akte notaris. 1. Perizinan gangguan HO. Surat izin tempat usaha, situ. Surat izin usaha perdagangan, SITP. Dan NPWP, retribusi izin gangguan, retribusi sampah, dan tanda pembayaran pajak. Ada reklaim, PBB, dan IMB. Nah, dari banyaknya presentasi yang telah kami sampaikan, di sini kami memiliki kesimpulan, yaitu mebel atau furnitur adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. Nah, salah satu bisnis yang saat ini banyak digemari adalah bisnis yang berkaitan dengan rumah atau properti. Bersamaan dengan meningkatnya permintaan rumah, peluang bisnis untuk para pengusaha mebel atau alat bangunan juga semakin tinggi. Selanjutnya, jika rencana dari proposal kami berhasil dan usaha yang kami dirikan sesuai target, maka perusahaan Incredible Wood Furniture dan Mebel akan mengembangkan usaha kami dengan inovasi-inovasi terbaru, serta lebih mengenalkan kepada masyarakat perusahaan kami sehingga perusahaan Incredible dapat berjalan dengan sukses. Nah, selesai ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Di sini merupakan tampilan website dari Incredible Wood Furniture and Mebel. Terdapat alamat yang dapat dikunjungi konsumen untuk dapat melihat secara langsung produk dari kami. Pada beranda tersendiri ditampilkan beberapa produk dari Incredible Wood, seperti yang dilihat. Terdapat deskripsi perusahaan, serta terdapat tampilan untuk jenis kayu yang digunakan untuk membuat furniture and mebel Incredible Wood. Terdapat kayu beech, kayu oak, kayu maple, kayu pinus, kayu jati, dan kayu mahoni. Kayu-kayu tersebut memiliki ciri khas tersendiri
yang digunakan Incredible Wood untuk membuat produk. Di website kami menampilkan beberapa produk yang dibuat oleh Incredible Wood, seperti kursi dan meja, tempat ranjang, alamat dan rak, set meja dan kursi. Di sini kami juga menampilkan set meja dan kursi yang dapat dibeli secara langsung. Kami memiliki promosi yang digunakan untuk menarik peminat pengunjung website. Kami menampilkan produk unggulan dari Incredible Wood. Produk-produk unggulan dari Incredible Wood ini merupakan produk yang memiliki peminat yang tinggi. Untuk pemesanan online, bisa dilakukan dengan mengisi form kontak kami, dengan mengisi nama, alamat email, nomor telepon, serta keterangan. Atau dapat mengunjungi perusahaan kami, yaitu di Jalan Purwakarta, Antapani, Bandung, Jawa Barat, serta dapat melihat-lihat dari email kami, Instagram, Facebook, serta menghubungi kami secara langsung. Sekian presentasi dari kami dan prototipe yang dapat kami tampilkan. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.